Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa An-Nur Channel. Insyaallah kita lanjutkan panduan berdakwah bagi mujahid dakwah, membentang dakwah, menebar rahmat. Merupakan kewajiban bagi sebagian manusia untuk melaksanakan dakwah, mengajak pada jalan yang ma'ruf dan mencegah segala kemungkaran. Dalam berdakwah dibutuhkan ketangguhan dan kekuatan hingga ajaran agama tidak tersia-siakan dan mencelakakan manusia. Sebab hakikat dakwah adalah membina dan mempersatukan umat manusia serta menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Ali Imran 105. Ketika ulama selaku pewaris para nabi tampil sebagai orang yang paling tepat mengemban misi dakwah, berarti mereka dititahkan ke bumi agar bisa berperan sebagai kunci kebahagiaan bagi umatnya, penerang jalan bagi bangsanya, dan meluruskan perbuatan serong serta membangun peradaban yang rusak di tengah kehidupan manusia. Ibarat tubuh, ulama adalah kepala bagi umatnya. Mereka dititahkan sebagai anutan yang baik dalam menegakkan agama dan akhlakul karimah. Bab 2. Hakikat dakwah Islam. A. Memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya atau pergi ke medan perang. Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah 122. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat illa tangfiru yu'adzibukum adaban alima, Quran Surat 9 atau At-Taubah 122. Ada orang yang jauh dari kota yang tidak ikut berperang karena mereka mengajar kaumnya. Berkatalah kaum munafik, celakalah orang-orang di kampung itu, karena ada orang-orang yang meninggalkan diri yang tidak turut berjihad bersama Rasulullah. Maka turunlah ayat ini yang membenarkan orang-orang meninggalkan diri untuk memperdalam ilmu dan menyebarkannya bagi kaumnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ikrimah. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum mukminin
karena kesungguh-sungguhannya ingin berjihad apabila diseru oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diutus ke medan perang. Mereka serta-merta berangkat meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang lemah. Ayat ini surat 9 122 turun sebagai larangan kepada kaum mukminin untuk serta-merta berangkat seluruhnya, tapi harus ada yang menetap untuk memperdalam pengetahuan agama. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Abdullah bin Ubaid bin Umar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyitir perkataan Ad-Dhahak, yaitu jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak berjihad atau perang total, maka tidak boleh tinggal di belakang kecuali mereka yang beruzur. Akan tetapi jika Rasulullah menyerukan syariah perang terbatas, maka hendaklah segolongan pergi ke medan perang dan segolongan tinggal bersama Rasulullah memperdalam pengetahuannya tentang agama untuk diajarkannya kepada kaumnya bila kembali. B. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ingatlah dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Al-Imran 104. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika belum sanggup maka dengan lisannya, dan jika masih juga belum sanggup maka dengan hatinya. Namun yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi dalam syarah hadis Arba'in menjelaskan bahwa hadis ini merupakan salah satu kaidah agama. Sudah begitu jelas bahwa manusia itu berkewajiban untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang ada. Menurut Al-Imam An-Nawawi, muatan hadis di atas adalah: 1. Setiap muslim wajib merubah kemungkaran dengan tangannya. 2. Jika ia belum mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka mesti ia lakukan dengan lisannya. 3. Dan jika ia masih juga belum mampu merubah kemungkaran itu dengan lisannya, maka dengan hatinya. C. Agar beriman kepada Allah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ali Imran 110. Mula-mula dakwah Rasulullah dilakukan sembunyi-sembunyi kepada kerabat dan sahabat terdekat dengan menghadapi berbagai tantangan
dan rintangan. Untuk beribadah kepada Allah, baik itu berjualan, sawah, kantor, dan juga terutama beribadah ke masjid dan di rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.